Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 1930107017, jurusan Tadris Fisika IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya bertujuan dalam pembuatan video ini yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan perkuliahan dalam jurusan Fisika Lingkungan. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi permasalahan sampah dan solusinya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari sampah itu sendiri. Sampah, apa itu sampah? Sampah adalah sisa dari berbagai proses kegiatan setiap hari yang dilakukan baik oleh manusia ataupun hewan ataupun proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik dan anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi dan dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi jenis-jenis dari sampah. Pertama, kita akan membahas tentang jenis dari sampah berdasarkan sumbernya. Jenis sampah berdasarkan sumbernya dapat terbagi menjadi beberapa. Pertama yaitu sampah alam, yang kedua yaitu sampah manusia, dan yang ketiga yaitu sampah konsumsi, yang keempat sampah nuklir, yang kelima sampah industri, yang keenam sampah pertambangan, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pertama sifat organik atau yang dapat terurai, dan yang kedua adalah sifat sampah anorganik atau yang sampah yang sudah tidak dapat lagi terurai. Contohnya seperti bahan-bahan seperti logam, besi ataupun bahan-bahan anorganik padat lainnya. Baiklah, sedikit saya akan jelaskan apa itu sampah organik atau yang dapat terurai. Sampah yang dapat terurai itu yaitu sampah yang memudah busuk seperti sisa makanan, sayuran, dedaunan kering, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat terurai, atau sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minum, kaleng, kayu, dan lain sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sebagai komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Berikutnya yaitu jenis-jenis sampah berdasarkan bentuknya. Pertama yaitu yang jenis sampah berdasarkan bentuk yaitu sampah padat, di mana sampah padat ini adalah bahan buangan selain dari kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya yaitu sampah cair. Apa itu sampah cair? Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diberlakukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah, contohnya kayak limbah hitam. Sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang sangat berbahaya. Limbah rumah tangga, sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian seperti masyarakat yang mencuci di tepi-tepi sungai. Itu sangat mengganggu bagi ekosistem sungai. Nah, selanjutnya yaitu sampah alam. Sampah alam yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang. Seperti proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah, yang menjadikan tanah itu daun itu sebagai pupuk bagi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah-masalah
misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman padat penduduk. Selanjutnya yaitu sampah manusia. Lah, apa itu sampah manusia? Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti contohnya feses manusia dan urin manusia. Sampah manusia ini dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Selanjutnya yaitu sampah konsumsi. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia pengguna barang. Dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum diperkirakan manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh proses pertambangan dan industri. Dan jenis-jenis sampah yang terakhir yaitu limbah radioaktif. Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan aluminium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas tempat-tempat yang dituju. Biasanya bekas tambang garam atau dasar laut, walau jarang namun kadang masih dilakukan. Mungkin hanya itu materi pertama dari saya. Materi berikutnya akan disambung oleh rekan saya yaitu Ririn Andriani. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.